Nih kisah keranda yang bisa berjalan sendiri dan bisa terbang sendiri tanpa bantuan manusia. Ini kisahnya. Nih sebelumnya saya kasih tahu yang namanya keranda. Keranda adalah tempat peti atau usungan buat jenazah, itu namanya keranda, buat membawa jenazah yang mau ke kuburan ataupun mau ke makam, itu yang namanya keranda ya. Nih sebelum cerita ini dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar channel ini tetap berkembang. Oke, dengerin nih. Di sebuah kampung terpencil di lereng gunung, di atas bukit nih, terdengar desas-desus tentang hantu penunggu keranda. Nih hantu penunggu keranda nih berjalan, katanya konon keranda itu muncul hanya di malam Jumat Kliwon, kata orang-orang di sana, kata warga di sana. Dia sampai melayang-layang tanpa ada yang mendorong. Wah, ini serem banget nih. Nah, tanpa ada mendorong, menyusuri jalan setapak menuju kuburan tua di balik hutan bambu. Wah, serem banget ini cerita nih. Di lereng gunung yang di bukit yang tinggi itu, warga menyebutnya keranda misterius. Keranda misterius, mereka percaya bahwa keranda adalah roh gentayangan yang belum tenang. Warga sekitar menyebutnya kayak itu mencari sanak keluarganya yang masih hidup untuk menuntaskan urusan duniawi yang belum selesai. Kata warga di situ tuh, ada yang bilang ia adalah seorang juragan kopi, ada yang bilang yang meninggalnya secara tragis dibunuh karena harta bendanya. Ada juga yang bilang berbisik nih, ada juga yang bilang bisik warga di sana nih, ia adalah seorang perempuan muda yang meninggal karena patah hati dibunuh. Oh, warga bilang, warga sana nih. Ada seorang nih, Riri, seorang pemuda pemberani nih. Ada seorang pemberani penasaran dengan adanya cerita tersebut. Ia memutuskan dan membuktikan kebenarannya. Dia ingin membuktikan kebenarannya bahwa ada keranda yang berjalan di sana bersama teman-temannya. Dia ke sana tuh, ia bersembunyi di balik pohon besar di dekat perkuburan. Wah, Riri berani nih menunggu kedatangan keranda nih di malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Wah, dia berani nih, jam 12 malam udah standby, udah menunggu. Angin berdesir besar, dingin menusuk tulang nih. Tiba-tiba nih dari kejauhan melihat cahaya remang-remang di sebuah keranda kayu usang. Ya, keranda mengapung perlahan-lahan mendekati mereka. Riri dan teman-temannya menahan napas sampai ketakutan bahwa keranda itu ada terbang tuh, bercampuran dengan rasa penasaran. Keranda itu semakin dekat, semakin mendekati mereka dengan perlahan. Nah, saat keranda itu hampir sampai di tempat mereka yang sembunyi. Tiba-tiba angin kencang menembus, menyingkirkan dedaunan yang ranting-rantingnya. Angin pun kencang dan keranda itu lenyap begitu saja.
Riri hanya menyisihkan kesunyian dan mencekam, dan aroma bau amis pun masih ada. Pemuda itu lari ketakutan sekuat tenaga. Karena keberadaan beranda berjalan itu benar adanya, keesokan harinya Riri dan teman-teman menceritakan pengalaman semalam itu kepada semua warga. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Namun misteri horor keranda tetap menjadi legenda di bukit gunung itu yang dipercaya turun-temurun. Yang dipercaya turun-temurun tuh di kampung tersebut. Udah tradisi, mungkin mengingatkan warga akan pentingnya hidup tenang. Jadi udah tradisi nih, hidup tenang, damai, agar kita tidak menjadi arwah gentayangan yang suka mengganggu hingga kini. Cerita horor ini Belanda masih diturunkan dari generasi, jadi bagian dari kasanah cerita rakyat di bukit gunung itu. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari Riri soal keranda yang berjalan, soal keranda yang terbang. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu biar cerita ini lebih seru, oke?